Kenalkan, nama saya Misalani Chandra dengan NIM 8020200060 dari kelas 08 MP1 akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia dari bab 1 hingga bab 4. Berikut materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Ragam bahasa memiliki fungsi sebagai bahasa nasional, yaitu yang pertama, menyatukan berbagai bahasa di Indonesia, yang kedua simbol kebanggaan nasional, yang ketiga simbol identitas bangsa, yang keempat pemersatu antar kelompok, dan yang terakhir alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Sedangkan fungsi ragam bahasa sebagai bahasa negara yaitu yang pertama bahasa resmi negara, yang kedua bahasa pengantar pendidikan, yang ketiga alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan, dan yang terakhir alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu sifat-sifat ragam bahasa. Yang pertama adalah baku, yang berarti ragam bahasa harus mengikuti kaidah bahasa baku yakni menggunakan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Dua, denotatif. Kata-kata dan istilah yang digunakan harus bermakna lugas, tidak konotatif dan tidak bermakna ganda. Yang ketiga, berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan, yang artinya ragam bahasa lebih bersifat tenang, jelas, tidak berlebih-lebihan atau hemat, dan tidak emosional. Yang keempat, kohesif, yaitu tercipta hubungan gramatik antara kalimat dan paragraf, atau paragraf satu dan paragraf lainnya. Yang kelima, yaitu koheren, yaitu semua unsur pembentuk kalimat atau alinea mendukung satu makna atau ide pokok. Yang keenam, menggunakan kalimat pasif. Yang ketujuh, konsisten, yaitu konsisten dalam penggunaan istilah, singkatan, tanda-tanda, dan juga pronomina. Yang kedelapan, logis, yaitu ragam bahasa harus dapat diterima oleh akal sehat. Yang kesembilan, efektif, yaitu ide yang diungkapkan sesuai dengan ide yang dimaksudkan. Yang kesepuluh, kuantitatif, yaitu keterangan yang diungkapkan dapat diukur secara pasti. Berikutnya adalah jenis ragam bahasa yang meliputi ragam ilmiah dan ragam non-ilmiah. Ragam bahasa ilmiah ini menggunakan bahasa Indonesia ragam baku, kalimat yang efektif, bersifat tidak persuasif, tidak argumentatif, dan sistematis. Sedangkan ragam non-ilmiah ditulis berdasarkan fakta pribadi, bersifat subjektif, imajinatif, persuasif, dan tidak memuat hipotesis. Selanjutnya adalah materi kedua, yaitu diksi atau pilihan kata. Menurut KBBI, pengertian diksi adalah pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras. Diksi ini berfungsi untuk membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara, menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan efisien, menyampaikan gagasan atau ide yang tepat, serta menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Jenis-jenis makna kata. Jenis-jenis makna kata ini ada 13 jenis, yaitu yang pertama makna leksikal, yaitu makna sebenarnya atau makna yang terdapat di dalam kamus. Yang kedua, makna gramatikal, adalah makna yang muncul karena adanya proses gramatikal atau tata bahasa. Yang ketiga adalah makna kontekstual, yaitu makna sebuah kata yang muncul berdasarkan konteks tertentu. Yang keempat, makna referensial, yaitu makna yang memiliki referensi atau acuannya pada dunia nyata. Yang kelima, makna non-referensial, yaitu makna yang tidak memiliki acuan di dunia nyata. Yang keenam, makna denotatif, yaitu makna asli atau sebenarnya dan bukan sebuah kiasan. Yang ketujuh, makna konotatif, yaitu makna tidak sebenarnya atau kiasan. Yang kedelapan, makna konseptual, yaitu makna yang terkandung pada kata yang berdiri sendiri. Yang kesembilan, makna asosiatif, yaitu makna kata yang muncul karena adanya hubungan kata tersebut dengan hal lain di luar bahasa. Yang kesepuluh, makna kata, yaitu makna yang bersifat umum. Yang sebelas, makna istilah, yang merupakan kebalikan dari makna kata, bersifat jelas dan hanya digunakan pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Yang ke-12, makna idiom, adalah makna yang terdapat pada kelompok kata tertentu yang terbentuk berbeda dari makna asli. Dan yang terakhir adalah makna peribahasa, yaitu makna yang timbul karena pembentukan frasa atau kumpulan kata tertentu. Selanjutnya adalah relasi makna yang terbagi menjadi 7 jenis, yaitu yang pertama adalah sinonim, hubungan antar kata yang menyatakan adanya kesamaan makna seperti bahagia, senang. Yang kedua, antonim, hubungan antar kata yang berupa kebalikan atau pertentangan seperti besar kecil. Yang ketiga, polisemi, yaitu kata yang memiliki makna lebih dari satu, contohnya bunga di taman dan bunga di bank. Yang keempat, homonim, terbagi menjadi 3, yaitu homonim, homofon, dan homograf. Homonim memiliki lafal atau ejaan yang sama, namun artinya berbeda. Contohnya bulan purnama dan bulan November. Yang kedua, homofon,
memiliki ejaan atau makna yang berbeda, tapi lafalnya sama. Contohnya Bank Anton dan Bank Mandiri. Yang tiga adalah homograf, memiliki lafal dan arti berbeda, namun ejaannya sama. Contohnya tahu goreng dan tidak tahu. Yang kelima, hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili atas hipernim. Yang keenam adalah ambiguitas. Ambiguitas adalah kata yang bermakna ganda. Yang ketujuh, redundansi, yaitu kata yang berlebihan menggunakan unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Berikutnya adalah perubahan makna atau pergeseran makna. Yang pertama, generalisasi atau meluas. Pergeseran makna yang menyebabkan makna baru menjadi lebih luas dari makna sebelumnya. Yang kedua, spesialisasi atau menyempit, yaitu pergeseran makna yang menyebabkan makna baru lebih sempit dibandingkan makna sebelumnya. Yang ketiga, ameliorasi atau membaik, yaitu pergeseran makna yang menyebabkan makna baru lebih baik dan lebih tinggi dari makna sebelumnya. Yang keempat, peyorasi atau memburuk, yaitu pergeseran makna yang menyebabkan makna baru lebih buruk atau lebih rendah dari makna sebelumnya. Yang kelima, asosiasi atau persamaan sifat, yaitu pergeseran makna secara kiasan. Dan yang terakhir, sinestesia atau pertukaran tanggapan, yaitu pergeseran makna yang berkaitan dengan konteks alat indera sebagai penerimanya. Selanjutnya adalah idiom dan ungkapan idiomatik. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dijabarkan atau kiasan. Sedangkan ungkapan idiomatik adalah kelompok kata yang berada di bawah tingkatan idiom, berupa pasangan kata yang selalu muncul sebagai frasa. Contohnya seperti bertemu dengan. Materi selanjutnya adalah kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat, dapat terdiri dari satu klausa maupun beberapa klausa. Unsur-unsur kalimat terdiri dari yang pertama subjek, yaitu pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Yang kedua predikat, yaitu unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Yang ketiga adalah objek, yaitu sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Yang keempat adalah keterangan, yaitu unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut dalam kalimat. Terdiri dari keterangan tempat, cara, tujuan, alat, waktu, dan penyerta. Yang terakhir adalah pelengkap, yaitu unsur kalimat yang fungsinya seperti objek. Bedanya pelengkap tidak bisa diubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Selanjutnya adalah inti kalimat atau kalimat inti. Kalimat inti adalah kalimat sederhana yang terdiri dari subjek dan predikat. Sedangkan inti kalimat adalah kepingan dari elemen utama atau penting pada suatu kalimat. Berikutnya adalah pola kalimat. Pola kalimat yaitu sebuah susunan atau pola yang membentuk suatu kalimat yang utuh. Ada 8 tipe pola kalimat, yaitu yang pertama subjek predikat, yang kedua subjek predikat objek, yang ketiga subjek predikat pelengkap, yang keempat subjek predikat objek pelengkap, yang kelima subjek predikat keterangan, yang keenam subjek predikat objek keterangan, yang ketujuh subjek predikat pelengkap keterangan, dan yang terakhir subjek predikat objek pelengkap dan keterangan. Selanjutnya adalah jenis-jenis kalimat yang terdiri dari kalimat tunggal, yaitu kalimat yang hanya mempunyai satu subjek dan predikat. Yang kedua adalah kalimat majemuk, yaitu kalimat yang memiliki dua pola kalimat atau lebih, yang terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Kalimat majemuk ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu kalimat majemuk setara, yaitu penggabungan dua kalimat atau lebih, kalimat tunggal yang kedudukannya sejajar. Yang kedua, kalimat majemuk kerapatan, yaitu penggabungan beberapa kalimat tunggal dikarenakan subjek, predikat, atau objeknya sama, maka bagian yang sama hanya disebutkan sekali. Yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat, yaitu penggabungan dua atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Dan yang terakhir, kalimat majemuk campuran, yaitu penggabungan antara kalimat setara dan majemuk bertingkat. Selanjutnya adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan memperhatikan penempatan tanda baca serta pemilihan kata agar tidak rancu atau berbelit-belit. Ciri-ciri dari kalimat efektif adalah menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat, menggunakan kaidah penulisan sesuai EYD, tidak menggunakan kata-kata yang mubazir, memiliki bentuk bahasa yang konsisten, dan yang terakhir bersifat koheren. Baiklah, kita masuk ke materi keempat, yaitu paragraf. Paragraf adalah sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Syarat atau kriteria paragraf menurut Tarigan 2008-36, yaitu yang pertama, isi paragraf hanya berpusat pada satu hal saja. Yang kedua, isi paragraf relevan dengan isi karangan. Yang ketiga, paragraf harus koheren dan menyatu. Yang keempat, kalimat topik harus dikembangkan dengan jelas dan sempurna. Yang kelima, struktur paragraf harus bervariasi.
Dan yang terakhir, paragraf harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya adalah jenis-jenis paragraf menurut letak kalimat utama, yaitu yang pertama paragraf deduktif, yaitu paragraf yang memiliki kalimat utama atau gagasan utama di bagian awal rangkaian kalimat. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang memiliki kalimat utama atau gagasan utama di bagian akhir rangkaian kalimat. Yang ketiga, paragraf ineratif, yaitu paragraf yang memiliki kalimat utama atau gagasan utama di tengah-tengah paragraf. Dan yang terakhir adalah paragraf campuran, yaitu paragraf berupa gabungan gagasan utama berada di awal dan akhir rangkaian kalimat. Berikutnya adalah jenis-jenis paragraf menurut tujuannya. Yang pertama adalah paragraf narasi, yaitu jenis paragraf yang bersifat menceritakan suatu hal secara kronologis. Yang kedua, paragraf eksposisi, yaitu jenis paragraf yang isinya berupa penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, paragraf argumentasi, yaitu jenis paragraf yang bertujuan memberikan pandangan kepada para pembacanya. Dan yang keempat, paragraf persuasi, yaitu paragraf yang bertujuan mempengaruhi pembaca yang biasanya mengandung kata-kata ajakan atau imbauan seperti ayo dan mari. Dan yang terakhir adalah paragraf deskripsi, yaitu jenis paragraf yang bertujuan membuat pembaca dapat merasakan ataupun membayangkan hal yang dideskripsikan secara nyata dan jelas. Berikutnya adalah jenis paragraf menurut fungsinya, yaitu yang pertama paragraf pembuka, yaitu paragraf yang terletak di awal suatu tulisan yang berfungsi sebagai pembuka untuk mengungkapkan sebuah aspek pokok pembicaraan. Yang kedua, paragraf pengembang, yaitu paragraf untuk mengembangkan topik pembicaraan suatu tulisan. Yang ketiga, paragraf peralihan, yaitu paragraf yang menjadi jembatan bagi dua paragraf utama, baik itu paragraf pembuka dan pengembang, ataupun antara pengembang dan penutup. Dan yang terakhir adalah paragraf penutup, yaitu paragraf yang berfungsi sebagai simpulan sebuah tulisan sekaligus sebagai penutup. Baiklah, yang terakhir adalah pola pengembangan paragraf yang terdiri dari 10 jenis, yaitu yang pertama pola klimaks antiklimaks, merupakan pola yang berisi rincian gagasan paragraf, mulai dari yang terbawah hingga yang teratas atau sebaliknya. Yang kedua adalah pola kausalitas, yaitu pola paragraf yang berisi sebab akibat suatu hal, di mana sebab menjadi gagasan utama dan akibat menjadi penjelasnya. Yang ketiga adalah pola sudut pandang, yaitu pola yang berisi sudut pandang penulis terhadap suatu hal. Yang keempat adalah pola definisi luas, yaitu pola yang berisi definisi suatu hal atau gagasan abstrak yang luas. Yang kelima adalah pola pertentangan, berisi beberapa gagasan paragraf yang saling bertentangan satu sama lain. Yang keenam, pola perbandingan, berisi beberapa gagasan yang diperbandingkan satu sama lain. Yang ketujuh, pola generalisasi, merupakan pola yang berisi simpulan umum dari beberapa gagasan khusus. Yang kedelapan adalah pola klasifikasi, merupakan pola yang mengelompokkan suatu topik tertentu ke dalam suatu kelompok tertentu. Yang kesembilan, pola analogi, merupakan pola yang berisi perumpamaan suatu hal dengan hal lainnya. Yang terakhir adalah pola contoh, yaitu pola paragraf yang berisi contoh dari topik atau gagasan yang bertujuan untuk menguatkan gagasan tertentu. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.